Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nama saya Risma Atinor Solehah dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Video ini dibuat untuk memenuhi laporan dari tugas pengenalan lingkungan persekolahan 1 atau PLP1. Nah, PLP1 itu apa sih? Jadi PLP1 adalah kegiatan observasi, analisis, dan wawancara mengenai struktur organisasi dan tata tertib, kultur sekolah, manajemen sekolah, dan pelibatan aktivitas pendidikan di sekolah. Nah, tujuannya itu untuk apa sih? Jadi tujuannya agar saya sebagai mahasiswa memiliki landasan jati diri pendidik dan memiliki kompetensi akademik kependidikan yang mantap. Nah, langsung saja kita lihat video dari wawancara saya dan teman-teman dengan pihak sekolah dari SMA Negeri 7 Kabupaten Tangerang. Let's see the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi visi-misi dari SMA Negeri 7 Kabupaten Tangerang itu apa ya, Pak? Visi ini mewujudkan sekolah yang berprestasi, beriman dan bertakwa. Itu misinya yang berlandasan kepada moto fantastik. Ya, fantastik itu penggalan atau juga singkatan daripada favorit, andalan, tampil, asri, inovatif, dan kekeluargaan. Misinya hari ini kita menggunakan misi itu mewujudkan bahwa akan menciptakan siswa yang berprestasi, bisa bersaing di luar sana, yang mengarah kepada mereka harus memiliki impact dan impact. Bagaimana cara sekolah agar visi dari SMA Negeri 7 Kabupaten Tangerang ini dapat terlaksana dengan baik oleh warga sekolah? Caranya pertama kita itu menciptakan suasana belajar yang kondusif, nyaman, ya. Terus juga selain itu kita membiasakan anak itu supaya karena sistem pembelajaran di sini itu sebelum KBM, jadi 15 menit sebelum KBM itu kita mengadakan literasi dulu. Hari Senin itu adalah upacara rutin. Hari Selasa Rabu itu mereka suruh pembiasaan untuk membaca buku. Nah, sedangkan untuk Kamis dan Jumat itu adalah mereka tadarus. Adapun Jumat diseling kadang-kadang kalau nggak tadarus mereka adalah sholat sunnah. Dan juga mungkin untuk mengejar tujuan yang lain mereka selain belajar kondusif di sini kan ada beberapa eskul ya. Jadi mereka juga diwajibkan setiap siswa wajib satu memilih kegiatan eskul yang sesuai dengan bakat mereka. Kalau ada siswa yang nggak sekolah itu ada konsekuensi apa? Ada konsekuensinya karena mereka yang tidak eskul itu biasanya kita serahkan ke guru yang bersangkutan, terutama ke BP atau juga ke pembina OSIS, gitu ya. Kenapa dia tidak ikut dan sebagainya? Karena itu wajib. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara sekolah menjalin komunikasi pada setiap warga sekolah? Baik, kalau kita menjalin komunikasi dengan warga sekolah itu pertama sering bisa di sini ada pendapat tertentu ya untuk silaturahmi, misalkan ada acara-acara tertentu. Kalau ada misalkan kita batik nasional, jadi di sini kita gebiar batik nasional sambil ada acara yang lain hiburan dan sebagainya, atau bahkan juga lomba. Juga selain itu kita ada pertemuan-pertemuan khusus sosialisasi kepada orang tua siswa. Apakah di antara guru sering kolaborasi atau diskusi dalam memecahkan masalah KBM? Oh sering, cuma biasanya mereka itu dalam memecahkan permasalahan yang terjadi di dalam pembelajaran mereka sesuai MGP-nya masing-masing. Apakah sarana dan prasarana di SMA Negeri 7 Kabupaten Tangerang ini seperti ruang kelas, ruang koridor, atau media pembelajaran lainnya sudah memadai? Alhamdulillah untuk sarana prasarana kita udah lengkap karena di kelas pun udah ada infocus setiap kelas ya. Terus juga lab MIPA udah ada, lab bahasa juga udah ada, lab komputer kita udah ada 3. Jadi alhamdulillah walaupun kita ini masih banyak kekurangan sebetulnya, terutama untuk perpus belum memenuhi standar nasional. Pak, jika guru dan peserta didik melanggar visi-misi sekolah, apakah ada sanksi yang akan diberikan? Ya, sesuai dengan tata tertib di sekolah ini. Jadi tergantung mereka itu melanggarnya tata tertib yang nomor berapa. Jadi setiap pasal itu ada ketentuannya masing-masing. Kalau pelanggaran memang berat,
Contoh misalnya pasal tambah tersebut 19, ya mereka dikeluarkan dari sekolah. Lalu selanjutnya bagaimana struktur dan tata kerja di SMA Negeri 7 Kabupaten Pak? Semua di bawah naungan kepala sekolah ya. Dan kepala sekolah mempunyai 4 pembantu, yaitu PKS namanya, atau wakil kepala sekolah. Jadi ada di bidang kurikulum, ada bidang humas, ada sarana prasarana, ada bidang kesiswaan. Nah, bidang kurikulum juga punya staf 1. Terus kesiswaan punya staf 1, yaitu pembina OSIS. Baik, terima kasih Bapak sudah menyediakan waktu wawancara bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu seberapa penting sih adanya peraturan dan tata tertib di sekolah? Penting banget. Kalau belum ada aturan, berarti kan setidaknya ada rambu-rambu yang harus memang dijaga, ada sampai memang. Kebayang kan kalau misalkan itu tidak ada aturan, sesuatu itu anak dan ada yang aturan, berarti anak bisa mengetahui mana yang pantas, mana yang baik dan tidak baik atau tidak pantas untuk anak. Bagaimana cara pihak sekolah mensosialisasikan peraturan dan tata tertib tersebut? Pada saat penerimaan MPLS ya, yang saat penerimaan regulasi negara, ada materi tata tertib. Nah, pada saat itulah disampaikan aturan dan tata tertib apa yang ada di sekolah ini. Pernahkah sekolah mengalami hambatan dalam mensosialisasikan peraturan dan tata tertib tersebut? Kalau hambatan dalam mensosialisasikan, alhamdulillah tidak pernah hambatan. Tapi ketika memang dalam prakteknya ada saja hambatan. Kemudian, apakah kegiatan seremonial seperti upacara bendera dan rapat rutin dilakukan? Oh iya, selalu ada. Alhamdulillah selalu ada. Ini mengetahui kebutuhan yang dimiliki oleh siswa. Biasanya untuk di awal semester biasanya kita semangat Upaya apa yang dilakukan Bapak agar siswa mau dan nyaman komunikasi dengan siswa? ya sebisa mungkin ya gimana sih gitu, kita harus bisa menempatkan diri kita gitu, bisa tegas gitu. Kalau tegas kan dia bisa melihat situasinya seperti apa nih, kondisi kita sedang apa. Bagaimana struktur organisasi dan tata kerja BK di SMA Negeri 7 Kabupaten? Ada 3 guru. Yang pertama kan Bu Is itu memegang sebagai koordinator BK di SMA 7, dan anggotanya itu saya dan satu lagi ada. Kerjanya seperti apa biasanya kalau di SMA 7, setiap guru itu pegang satu angkatan, terus kita ikut sampai si anak itu lulus. Tidaknya perkembangan si anak kita tahu. Berikutnya Pak, bagaimana upaya guru BK dalam mensosialisasikan peraturan dan tata tertib kepada siswa? Setiap tahun ajaran baru atau siswa baru itu selalu kita berikan yang informasi kita selalu berikan. Hambatannya apa mensosialisasikan tata tertib? Hambatannya itu pasti ya dilanggar gitu, hambatannya udah pasti dilanggar gitu. Cuman ya kita harus menggali lebih dalam lagi gitu. Apa sih yang mengakibatkan dia selalu melanggar gitu kan, kita tidak bisa ngejudge langsung si anak ini. Kalau yang sering sih di sini terlambat masih sering juga. Rutin atau tidak bimbingan yang tidak Ya kalau rutin apa tidak sebenarnya sih ya setiap hari biasanya sih gitu, baik anak terlambat gitu, baik anak yang konsultasi, baik anak yang ngobrol itu biasanya dalam artian ngobrol di sini ya. Kalau masa sekarang cerita kayak gitu, negasi anak butuhnya kayak gitu, coba untuk hadir buat anak tersebut. BK sendiri rutin nggak mengadakan pertemuan dengan murid untuk membahas perkembangan siswa? Paling yang anak-anak yang kita bilang butuh perhatian aja, yang kita panggil orang tuanya, kita diskusikan, kita bicarakan, kita cari jalan keluarnya harus seperti apa. Mingguan sudah pasti sih biasanya ada aja. Apakah Bapak turut andil dalam menempatkan siswa untuk ikut ekstrakurikuler? Kami arahkan sebenarnya, tapi kalau andil besar kayaknya enggak juga gitu. Bapak sebagai guru BK, bagaimana interaksi Bapak dengan para guru bidang studi? Kita selalu koordinasi, dalam arti komunikasi kita jalan. Ketika ada hambatan atau apa, biasanya butuh
belajar masih pakai wifi, ada anak ini kesulitan memilih gitu. Coba kita komunikasi dengan anak tersebut apa hambatan, kita cari jalan keluarnya biar anak ini setidaknya bisa mengikuti lah gitu, sebaik mungkin. Selanjutnya Pak, apakah sekolah sering mengadakan kegiatan pengenalan kampus dan karir pada siswa? Oke, setiap tahun kita sebenarnya ada gitu, karena beberapa rekanan kita dalam artian ada yang fokus ke sini, terus juga kita biasanya bawa anak keluar gitu. Lalu Pak, bagaimana cara sekolah dalam membiasakan kedisiplinan? Kedisiplinannya kan akhirnya yang tadinya peraturannya yang terlambat boleh masuk tapi dihukum, jadi boleh masuk, ya kan sekarang sudah mulai berubah, jadi yang terlambat sudah kita pulangkan. Nah itu bagian dari kedisiplinan juga gitu. Akhirnya kan ada perubahan, mungkin yang tadinya terlambatnya banyak sekarang mungkin udah agak menurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Anda membangun komunikasi dengan pihak guru, sesama murid, dan staf sekolah lainnya? Saya sebagai murid yang terlebih dahulu menyapa guru untuk bertanya mungkin kabar pertama kan, menyapa, terus untuk sesama murid juga kita saling menyapa. Lain komunikasi yang dilakukan dengan guru BK, kayak kalau mau cerita sama guru BK atau mau curhat itu udah berjalan dengan baik atau belum, atau dampaknya ke siswa itu sudah efektif atau belum? Terlalu efektif karena siswa di SMA Negeri 7 ini kan banyak ya, terhitungnya sampai ribuan gitu kan. Dan guru BP-nya juga masih sedikit. Bagaimana peraturan dan seberapa penting peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah? Apabila tidak ada tata tertib itu pasti bakalan anak-anak tuh tidak akan teratur gitu. Jadi supaya lebih terarah lagi, jadi ada tata tertib yang bisa jadi pacuannya. Menurut Anda, apakah ada peraturan yang memberatkan bagi siswa? Sejauh ini nggak ada sih Kak. Menurut AN, upacara di SMA 7 ini sudah berjalan dengan baik atau belum, atau masih ada yang perlu diperbaiki? Alhamdulillah sih udah lumayan baik ya kalau upacara itu. Jadi setiap hari Senin kan kalau kita di sini selalu melaksanakan kegiatan upacara bendera dan alhamdulillah cukup tertib. Ada nggak sih kegiatan ekstrakurikuler yang sekiranya mengganggu aktivitas belajar? Sejauh ini nggak ada sih ya Kak. Jadi kita kan kalau kegiatan ekstrakurikuler itu ada waktunya, ada waktu tertentunya kan, udah dijadwal juga. Jadi insya Allah nggak akan mengganggu untuk kegiatan sekolah. Terima kasih atas wawancaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari wawancara yang saya dan teman-teman lakukan bersama dengan pihak SMA Negeri 7 Kabupaten Tangerang, dapat disimpulkan bahwa visi dari SMA 7 berdasarkan pada moto fantastik, yaitu favorit, terampil, asri, inovatif, dan kekeluargaan. Sedangkan misi dari SMA 7 yaitu agar peserta didik memiliki impact dan imtak. Agar visi dan misi dari SMA 7 dapat terlaksana dengan baik, pihak sekolah menciptakan suasana belajar yang kondusif dan nyaman. Lalu, pihak sekolah melakukan beberapa pembiasaan 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, yaitu seperti upacara rutin, kegiatan membaca, dan kegiatan keagamaan seperti tadarus dan sholat sunnah. Lalu struktur organisasi di SMA 7 semuanya di bawah tanggung jawab kepala sekolah. Kepala sekolah memiliki 4 wakil kepala sekolah, yaitu di bidang kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana, serta humas. Nah, di setiap bidang tersebut memiliki stafnya masing-masing. Lalu, ekstrakurikuler merupakan kegiatan wajib yang minimal 1 harus dimiliki oleh setiap peserta didik selama bersekolah di SMA 7. Jika tidak mengikuti ekstrakurikuler akan mendapatkan konsekuensi yang diberikan oleh pihak sekolah. Kemudian yang terakhir, peraturan dan tata tertib merupakan suatu yang sangat penting di SMA Negeri 7 Kabupaten Tangerang. Dibuktikan dengan jika ada peserta didik yang melanggar peraturan, maka akan diberikan hukuman sesuai pasal yang dilanggar. Sekian laporan dari tugas PLP 1 atau pengenalan lingkungan persekolahan 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.